Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Selain itu, dia tahu bahwa ini baru permulaan. Begitu dia memasuki ranah pengukiran, dia bisa menguji lebih banyak hal yang bahkan lebih berdampak daripada ini. Lebih dari 10 hari telah berlalu sejak dia memasuki istana kuno ini. Shi Hao menembus batas, dan seluruh tubuhnya bersinar. Dia tampak seperti tungku, tampak jauh lebih kuat dari sebelumnya. Setelah mencapai kesempurnaan dalam alam transformasi spiritual, dia akhirnya menerobos lagi dan meningkat pesat. Ini benar-benar kemajuan besar, membuatnya jauh lebih kuat. Ketika Shi Hao mengangkat kepalanya untuk melihat sekeliling, dia memperhatikan bahwa retakan besar muncul di mana-mana dan tempat ini hampir runtuh. Bertahan selama lebih dari 10 hari sudah merupakan prestasi yang langka, karena tempat-tempat seperti ini akan selalu runtuh setelah beberapa hari. Dia mendorong membuka pintu dan berjalan keluar. Istana runtuh di belakangnya, menciptakan suara keras saat runtuh. Pada saat ini, dia bisa masuk ke alam ukiran, tetapi tidak ada waktu. Istana telah berubah menjadi reruntuhan, jadi dia harus mencari tempat lain yang cocok untuk berkultivasi. Sehari di sini sama dengan 10 hari bekerja di dunia luar. Membangun istana seperti ini menghabiskan bahan yang sangat langka dan berharga. Untuk kekuatan biasa, mereka bahkan tidak akan berpikir untuk membuat tempat seperti itu, karena tidak mungkin ada yang bisa menanggung biaya seperti itu. Dunia ini adalah salah satu keseimbangan. Untuk mendapatkan waktu kultivasi yang berharga, jumlah material surgawi yang tidak ada habisnya perlu dihancurkan. Keuntungan hampir tidak menutupi kerugian. Magma melonjak ke depan, sekarat di area yang luas dengan warna merah. Shi Hao mengangkat penghalang di sekitar tubuhnya dan berjalan melalui danau magma. Dia melonjak ke atas dan meninggalkan area ini. Dia keluar. Seseorang berteriak. Ada pembudidaya yang mengamati daerah ini di luar istana. Seberkas cahaya melintas. Itu adalah panah emas yang sangat mempesona, dan dilepaskan oleh seseorang yang ingin dia mati. Shi Hao menghindarinya. Tatapannya melintas dan menyadari bahwa justru anak muda berambut emas yang berdiri di kejauhan dengan busur besar di tangan. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh cahaya keemasan. Kau benar-benar benci hidup, bukan? Saya akan mengabaikan fakta bahwa Anda menyerang saya lebih awal, namun Anda masih berani melakukannya lagi. Shi Hao berbicara dengan lembut saat dia menatapnya dengan tenang. Kau membunuh 2 pelayanku. Apakah Anda benar-benar berpikir itu hanya akan berakhir dengan itu? Suara anak muda berambut emas itu tidak keras, tetapi membawa rasa dingin yang menakutkan. Perawakannya tinggi dan ramping dan dia tampak agak tampan. Sepasang sayap petir dan kilat bersinar dengan cahaya keemasan saat sejumlah besar listrik terbang di sekitar tubuhnya, menciptakan suara berderak. Itu membuat area di sekitar tubuhnya berkobar dengan kecemerlangan, seolah-olah seorang dewa turun ke dunia ini. Saya percaya bahwa Anda sangat menyadari bahwa merekalah yang memprovokasi saya terlebih dahulu, kata Shi Hao. Terus? Saya tidak peduli dengan alasan Anda, karena hidup Anda akan tetap hilang pada akhirnya. Saya satu-satunya yang diizinkan untuk membunuh pelayan saya, bukan seseorang yang tidak penting seperti Anda. Suaranya tidak keras, tapi cukup bagi semua orang untuk mendengarnya dengan jelas. Itu memiliki nada yang mengesankan, dan terlebih lagi suasana arogansi. Saat dia menurunkan tatapannya yang merendahkan, dia tampak seperti keturunan dewa. Kata-katamu benar-benar berani. Memerintahkan orang-orang di sekitar seperti ini, apakah Anda pikir ini rumah Anda? Di dunia luar, tidak ada yang akan membiarkanmu melakukan hal seperti ini. Gelombang kemarahan juga muncul di dalam Shi Hao.
Jika itu dalam wilayah saya, maka saya akan menahan diri sedikit ketika berbicara. Tapi di sini, di wilayah gurun, tempat ini bahkan tidak perlu diperhatikan. Anak muda berambut emas itu mencibir dingin. Banyak sosok muncul di cakrawala. Semua orang tahu bahwa anak muda berambut emas telah menunggu di sini untuk bertarung habis-habisan dengan orang yang memasuki istana dewa. Selama hari-hari ini, mereka sering melihatnya melayang-layang di sini. Setelah tempat ini meletus menjadi keributan, semua orang menjadi terkejut dan segera bergegas. Mereka ingin menonton pertempuran ini. Tuan muda, tolong cepat dan singkirkan dia. Kami masih harus memasuki kedalaman tanah leluhur negara api, dan kami tidak ingin melewatkan peluang besar apapun. Di belakang anak muda berambut emas itu berdiri beberapa pelayan. Aura mereka semua berkobar dengan megah, dan tatapan mereka menembus. Baik, kami sudah tinggal di sini cukup lama. Kami akan melanjutkan perjalanan setelah membunuhnya. Anak muda berambut emas berbicara seolah-olah dia sedang mengurus masalah yang tidak penting. Dia menukar busur yang berbeda. Busurnya agak kusam dan tidak berkilau, dibuat dari bahan yang tidak diketahui. Namun, ketika dia mengetuknya dengan ringan, suara logam bisa terdengar. Dia mengambil anak panah dan meletakkannya di haluan. Ketika dia dengan lembut menariknya, aura yang tak terlukiskan segera muncul di antara langit dan bumi. Setelah itu, raungan naga banjir bisa terdengar. Semua orang tersentak dan menatap busur besar itu. Adegan ini terlalu mengejutkan. Tali busur yang berkilau dan tembus pandang berubah menjadi naga banjir. Itu meraung dan melepaskan gelombang kekuatan ilahi yang mengejutkan. Pada saat yang sama, naga banjir yang lebih besar muncul. Itu dibuat dari cahaya warna-warni ilahi dan sebesar gunung karena menggantung di udara untuk melindungi anak muda berambut emas. Adegan semacam ini benar-benar sedikit mengejutkan. Semua orang mengerti dengan jelas bahwa busur memiliki sejarah yang menakjubkan. Itu kemungkinan besar dibuat dari tendon naga banjir. Itulah sebabnya ia menciptakan kekuatan semacam ini. Kalau tidak, bagaimana itu bisa begitu kuat? Shi Hao mengungkapkan ekspresi serius. Seluruh tubuhnya bersinar dan berputar dengan cahaya saat dia menatap ke depan. Tali busur ditarik ke belakang sampai membuat lengkungan penuh. Aura berkobar bahkan lebih megah, melepaskan raungan naga banjir besar. Seekor naga banjir besar naik ke langit dan memandang rendah segalanya. Sebuah pancaran emas yang cemerlang terbang dengan kecepatan ekstrim. Kekuatan ilahinya sangat menakjubkan dan hampir tak terhentikan. Ekspresi Shi Hao berubah. Kekuatan panah ini sangat hebat, dan busur lawannya jelas merupakan artefak pembunuh yang hebat. Dia memutuskan untuk tidak menghadapinya secara langsung dan bergeser ke samping. Ada suara hong yang besar, dan ketika ledakan itu terdengar, seberkas sinar keemasan melesat melewatinya. Angin panik bergerak, menyebabkan puing-puing beterbangan kemana-mana. Magma membubung ke langit dari kolam magma. Kekuatan panah ini tidak ada bandingannya. Itu adalah artefak magis yang sangat menakutkan. Di Cakrawala, sebuah bukit kecil hancur berantakan. Ini adalah kekuatan panah, mampu langsung meruntuhkan gundukan itu. Namun, itu tidak berhenti di situ. Cahaya keemasan ilahi kembali dan sekali lagi melesat ke arah Shi Hao. Itu menarik busur saat ditembak kembali dengan kekuatan yang tampaknya tidak melemah sama sekali. Shi Hao meraung. Cahaya warna-warni ilahi melonjak dari mulutnya dan berubah menjadi perisai cahaya. Itu melindungi di depannya untuk memblokir panah ini dengan paksa. Perisai cahaya retak terpisah. Panah itu sangat menakutkan, dan saat mendekat, kedua tangan Shi Hao bergabung. Suan Ni yang bergunung muncul dan menggigit anak panah itu.
ledakan dahsyat meletus di sini. Petir mengalir keluar seperti air pasang saat menutupi langit. Suan Ni ungu hancur, menjadi garis-garis listrik yang tak ada habisnya. Sementara itu, panah itu juga menjadi redup dan berubah menjadi bintik cahaya sebelum menghilang. Di kejauhan, semua orang tercengang. Kekuatan panah ini luar biasa. Dengan hanya menggambar busur biasa, panah yang dilepaskan setara dengan teknik ilahi yang hebat, menghancurkan teknik berharga Suan Ni. Ekspresi Shi Hao menjadi lebih serius. Dia berdiri di tempat dan menatap pemuda berambut emas. Ini adalah lawan yang menakutkan. Dia tidak meremehkan lawannya. Lawan yang menakutkan seperti itu muncul tepat setelah dia keluar dari pengasingan, dan pertempuran hebat tidak dapat dihindari. Ini bukan seseorang di alam transformasi spiritual, tetapi seorang ahli dari alam pengukiran. Menyenangkan. Anda tidak buruk, tetapi masih jauh dari cukup. Panah milikku ini bahkan tidak menunjukkan 10% dari kekuatan sucinya. Apakah Anda dapat melanjutkan? Anak muda berambut emas itu mencibir dan mengejek. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang di kejauhan merasa ngeri. Seberapa kuat anak muda ini? Apakah dia melebih-lebihkan atau dia benar-benar memiliki kekuatan seperti itu? Jika kamu memiliki keterampilan maka datang saja dan bunuh aku. Jika Anda tidak memiliki kekuatan seperti itu, maka terima saja kematian. Shi Hao menjawab tanpa terlihat gugup sama sekali. Dia masih tampak tenang dan tenang. Hamparan kekuatan ilahi, naikkan level. Anak muda berambut emas itu tidak gegabah menunjukkan semua kekuatannya, dan sepertinya dia sedang mengejek Shi Hao. Dia menarik busurnya lagi, sekali lagi melepaskan raungan naga banjir yang mengguncang dunia. Garis emas cahaya ilahi melesat melintasi langit. Udara bersiul di belakangnya, membawa serta angin kencang. Selain itu, kali ini membawa petir saat menutupi langit. Ini adalah perwujudan dari kekuatan ilahinya. Dia memasukkan kekuatan atribut petir ke panah ini, membuatnya berkali-kali lebih kuat dari yang terakhir. Ekspresi semua orang berubah. Jika itu adalah ahli alam transformasi spiritual normal, maka mereka pasti akan hancur berantakan. Mereka bisa merasakan fluktuasi yang mengerikan meskipun mereka jauh, membuat jiwa mereka bergetar. Bagaimana mungkin seseorang menghadapi serangan seperti itu bahkan menolak kekuatan semacam ini? Ini tidak lagi tampak seperti panah, melainkan seperti naga banjir sejati. Itu meraung ke arah langit dan menyerang ke arah pemuda manusia. Pecah! Shi Hao berteriak keras, dan cahaya ilahi meletus dari tinjunya. Itu adalah tinju petir dengan teknik berharga Suan Ni di telapak tangan dan jarinya. Tidak ada binatang buas yang dibangun, melainkan hanya mengandung kedalaman simbol yang mendasar. Kabut melayang, dan simbol primordial muncul di atas tinjunya. Simbol ini berisi kekuatan Suan Ni ungu. Ini adalah salah satu kekuatan paling intrinsik di dunia. Simbol-simbol itu beredar, melawan panah emas. Setelah itu, tempat ini meletus dengan cahaya. Garis-garis emas muncul di dalam petir ungu saat bertabrakan dengan panah. Kaca. Akhirnya, panah itu patah. Itu hancur di udara, menyebar menjadi gelombang petir dan kekuatan ilahi. Cahaya keemasan bersinar dengan gemilang dan menenggelamkan langit dan bumi. Shi Hao tidak beranjak dari posisinya. Dia tidak mengambil satu langkah mundur saat dia sekali lagi menghancurkan panah. Kali ini, ekspresi pemuda berambut emas lawan berubah. Memblokir satu panah baik-baik saja, tetapi yang kedua juga rusak. Ini jelas tidak biasa. Kamu masih di alam transformasi spiritual. Dia menjadi ragu. Benar. Saya masih belum menggunakan semua kekuatan saya. Tidak perlu bagimu untuk ragu-ragu. Shi Hao berbicara dengan sangat dingin.
pemuda berambut emas itu terkejut. Dia sudah memasuki alam ukiran, namun lawannya menggunakan kultivasi transformasi rohnya untuk menerima serangan ini. Dia jelas bukan orang biasa, dan bakat alaminya sangat mengejutkan. Jangan khawatir, masih ada beberapa anak panah lagi yang bisa kamu nikmati secara perlahan. Saya ingin melihat berapa lama lagi Anda bisa berjuang untuk itu. Ekspresi tidak berperasaan pemuda berambut emas itu dipulihkan, dan tatapannya menjadi lebih menyeramkan. Weng! Tali busur bergetar ringan, dan panah ketiga dilepaskan. Dia melepaskan teriakan keras, dan kekuatan ilahi mengguncang bumi kuno ini. Auranya meletus, menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Ini adalah serangan yang menakutkan dari seorang ahli realm engraftment. Meskipun dia masih menunjukkan sikap ejekan, panah ini masih sangat berbeda. Kekuatannya meletus, menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Shi Hao sangat khawatir. Seluruh tubuhnya bersinar, dan cahaya ilahi melonjak, membentuk lonceng kecil satu demi satu. Dia sekarang benar-benar berbeda, dan seluruh tubuhnya sekarang bersinar dengan gemilang. Bunyi bel yang keras terdengar. Ini adalah Dao yang dia pahami, dan itulah yang dia gunakan untuk menembus batas alam transformasi spiritual dan membangun legenda baru. Saat ini, setiap helai cahaya ilahi di tubuhnya berubah menjadi lonceng kecil dan kemudian berubah menjadi teks tulang. Mereka beredar melalui dagingnya, dan saat menyatu dengannya, seluruh tubuhnya tampaknya telah berubah menjadi bel Dao emas. Ini adalah... Pemuda berambut emas itu terkejut. Performa lawannya melebihi ekspektasinya. Seluruh tubuhnya tampaknya memiliki semacam dering ilahi yang menakutkan, dan auranya sangat kuat. Itu bahkan membuatnya, seorang kultivator alam ukiran, gemetar. Kekuatan macam apa ini? Dang! Lonceng besar bergemuruh dan meletus dengan pancaran tak berujung. Bisa juga dikatakan bahwa tubuh Shi Hao yang bergemuruh dan melepaskan fluktuasi tak berujung seperti lonceng surgawi. Riak emas menyebar keluar untuk memblokir panah itu. Akhirnya, panah itu tiba di depan tubuh Shi Hao. Namun, itu mulai pecah inci demi inci mulai dari kepala panah. Kemudian hancur dengan suara keras menjadi berkeping-keping. Ekspresi semua orang berubah. Shi Hao menggunakan kultivasi transformasi spiritualnya untuk menghadapi bakat realm engraftment dari luar wilayah ini. Dia sebenarnya sekuat ini, mengejutkan setiap orang di sana. Dengan suara syua, cahaya keemasan berkedip. Lonceng besar berbunyi, berdering selama puluhan li. Daging Shi Hao seperti jam Dao emas. Dia menghilang dari posisi sebelumnya dan tiba di depan anak muda berambut emas itu. Kamu juga harus merasakan kekuatanku. Ketika kata-kata dingin ini diucapkan, auranya tampaknya telah benar-benar berubah. Lonceng emas menghilang, dan cahaya ilahi di dalam tubuhnya membentuk pedang kecil satu demi satu. Teks tulang beredar, membuat seluruh keberadaannya tampak berbeda. Pada saat ini, dia mengungkapkan kekuatannya. Dia naik ke langit seperti pedang abadi dan dengan cepat menebas. Cahaya ilahi yang cemerlang meretas tanpa henti. Anak muda berambut emas itu sangat kuat dan terkenal di luar wilayah ini. Namun, pada saat ini, dia sangat terkejut dan dengan cepat menghindar. Namun, dia masih terkena serangan ini. Kepalanya yang berambut emas terbang dengan kacau saat darah mengalir dari kepalanya. Sebagian dari kulit kepalanya dicukur, dengan darah merah menetes tanpa henti. Itu membuat penampilannya yang dulu tampan sekarang tampak sangat jahat dan jahat. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.